Tahu emang kenapa sih kalau kita liburan bareng Bening juga? Sama Dokter Oki. Iya, emang kenapa kalau sama Dokter Oki sama Fuji? Kenapa nggak boleh? Tahu, seruduk nih. Ah. Halo guys, sobat Fakta 5D. Ketemu lagi dengan 5D dengan kabar-kabar terbaru soal para artis dan selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini kita akan membahas soal Nikita Mirzani dan Fuji dan bagaimana mereka merilis atau mengeluarkan dendam di hatinya. Kita tahu bahwa Nikita Mirzani dan Fuji sempat berseteru panas. Waktu itu Nikita sempat komentar jelek soal Fuji saat Fuji barusan kehilangan Vanessa Angel dan Fuji meroket namanya. Waktu itu Nikita Mirzani sempat mengatakan kalau Fuji minta tarif terlalu tinggi. Tak pelak Nikita pun diserang oleh fans Fuji. Tapi kini mereka berdua nampak akur. Pasalnya mereka berdua berada dalam satu brand ambassador, yaitu milik Dr. Oki, Bening's Clinic. Dan kini mereka pun sekarang sedang rekreasi bersama-sama. Nah, bagaimanakah Fuji dan Nikita menghilangkan dendam di hatinya? Ini bisa Anda tiru agar dendam di hati tidak bercokol lama. Karena kalau dendam di hati bercokol lama akan bikin panas dan bikin dada Anda meledak. Halo guys, bagi Anda yang masih punya dendam dan sakitnya tuh di sini, tirulah kedua artis ini. Mereka sekarang sudah tersenyum bareng-bareng, bahkan joget bareng-bareng dan senyumannya juga lepas. Dengan senyuman yang lepas, hati Anda akan jadi plong dan bahagia kehidupan Anda. Buat apa merawat dendam di hati kalau hanya membuat sakit hati? Fuji mungkin dulu sakit hati dengan Nikita Mirzani karena dia senior dan tiba-tiba ngatai Fuji sebagai anak yang terkenal karena musibah dari kakaknya. Dan juga sempat ada fitnahan dari Nikita Mirzani kalau Fuji itu suka mabuk-mabukan. Tapi Fuji hanya diam dan tidak meladeni Nikita Mirzani. Karena Fuji diam, Nikita Mirzani pun juga tidak reaktif. Dan akhirnya kini mereka bisa bersama. Nah, berikut ini akan kami berikan tips-tips untuk mengurangi dendam di hati agar Anda bisa tampil sumringah kayak Fuji dan juga Nikita Mirzani. Dengan tampil senyum begini, maka kehidupan Anda akan lebih berbahagia, rezeki mengalir lancar, kehidupan keluarga juga lebih indah dan tentram. Oke, berikut ini beberapa tips praktis dari ahli psikologi dan juga ahli neuroscience untuk mengelola dendam di hati. Yang pertama adalah menerima emosi. Akui perasaan dendam yang Anda alami. Jangan menekan atau menyangkal emosi tersebut karena itu bisa memperburuknya. Jadi dendam bukan untuk ditekan, bukan untuk dilampiaskan, tetapi dendam hanya harus Anda alami emosi-emosinya. Jangan ditekan dan juga jangan disangkal. Karena penekanan terhadap emosi akan menekan diri dan membuat penyakit guys. Kemudian disarankan untuk refleksi diri. Renungkan bagaimana dendam tersebut mempengaruhi kesejahteraan Anda. Menyadari dampak negatifnya bisa menjadi dorongan untuk melepaskan dendam. Artinya di sini Anda harus punya motivasi. Mengapa harus melepaskan dendam itu? Manfaatnya apa? Manfaatnya bukan untuk orang lain, tapi manfaatnya untuk diri Anda sendiri. Karena menyimpan dendam seperti menyimpan bara api di dalam dada. Jika tidak dikeluarkan atau tidak dilepaskan atau tidak diikhlaskan, maka api itu akan membakar organ-organ di dalam diri Anda. Kemudian yang ketiga, tipsnya adalah berbicara dengan seseorang. Berbagi dengan teman dekat, keluarga, atau profesional dapat membantu dalam memproses dan meredakan emosi. Istilahnya curhatlah. Curhat bukan untuk memperparah, tetapi untuk melepaskan.
emosi yang ada di dalam dada, sehingga perasaan jadi plong saat bisa berbagi dengan orang-orang dekat dan orang-orang yang dipercaya. Kemudian yang keempat adalah latihan empati. Cobalah untuk melihat dari perspektif orang yang menyakiti Anda. Memahami latar belakang atau alasan di balik perilaku mereka bisa membantu meredakan kemarahan. Artinya mengapa mereka jadi seperti itu, berbuat jahat kepada Anda? Pasti ada motifnya. Latar belakang apa? Seperti Nikita Mirzani mungkin juga ingin numpang pansos, dan mungkin di situ Fuji menilai wajar karena dia masih muda dan tiba-tiba meroket dan mengalahkan artis-artis besar yang lain. Bahwa Fuji melakukan empati dan mencoba memahami kondisinya dan juga kondisi Nikita Mirzani. Kemudian langkah yang kelima adalah memaafkan. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi memaafkan adalah melepaskan beban emosional dari diri sendiri. Ini bisa dilakukan bertahap dan memerlukan waktu. Kemudian yang keenam adalah fokus pada kesehatan mental. Lakukan aktivitas yang meningkatkan kesehatan mental seperti meditasi, olahraga, atau hobi yang menyenangkan untuk meredakan stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Kemudian yang ketujuh adalah menghindari pemicu dendam. Jika memungkinkan, hindari situasi atau orang-orang yang memicu perasaan dendam, setidaknya sampai Anda merasa lebih mampu mengatasinya. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mengelola dendam. Cobalah untuk menemukan apa yang paling efektif bagi Anda dan berikan waktu pada diri sendiri untuk proses penyembuhan. Fansnya anjing semuanya. Langsung mau depannya cari-cariin kan? Betul. Gimana betulnya? Bisa lihat ya lagi live di mana. Kalau kayak gini baru nanya. Kalau kayak gini boleh guys. Iya. Nanya ada punya, nanya-nanyanya nggak apa-apa. Kita lagi di bus yang sama nggak apa-apa. Ini kan beda kamar. Puji mana enggak? Puji nggak dijagain kan? Lu pikir Puji cacat? Gila ya. Gendong aku. Sedangkan Pujinya kalau dijagain banget, Ini dia hilang aja dulu. nggak bisa dipegangin, asal kalian tahu ya. Tuh. Ini nggak bisa dipegangin ya. Kita lagi ngacir ke sini, kita ngacir ke sana. Hilang aja. By the way guys, aku tuh paling sering nyasar, paling sering hilang sendiri ya tanpa Lucy. Karena aku suka jajan, jadi nggak bisa dijagain juga. Gitu. Ini masalahnya nanti kalau Kak Diki udah marah-marah, misalnya fans aku gitu ya, atau nggak orang-orang yang komen-komen nyebelin, nanti haters-haters aku bakal muncul nih, emang punya anak gitu-gitu. Nih aja dia tiap hari pergi sama kita, hilang, udah pasti hilang. Karena aku suka jajan guys, mereka tuh suka belanja kan. Bayangin kita pulang dinner aja, kita udah masuk bis, dia hilang lagi sendiri, nggak tahu ikut kemana. Ingat gak waktu kita baru nyampe, kamu hilang malah ikut tur lain, mobil lain. Oh iya, aku kemarin tempat nyasar aku salah ngomongan. Kemarin keluar kota pengen ke bus aja salah aku ke kanan Iya. kaki aku baru nyasar. Dia kan suka nyasar. Enggak, aku tuh harus pakai AirTag sini aku, sama pakai handphone. Jadi pakai mana pada Pakai ini loh, pakai tali yang panjang itu loh. Jadi kalau udah radius berapa tuh tarik. ya harus kadang yang kayak gini kayak anjing gitu loh.